Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Meskipun di luar hujan, kalian harus mesti semangat teman-teman. Mmm, Masih bersama Bang Fatur di sini, di channel Fatur and Friends, di Instagram fnf.courses. Jadi, video kali ini Abang akan bahas mengenai materi lingkaran dan garis singgung, lanjutan dari, pembahasan kemarin ya, sudut refleks. Nah, saya lanjut ke sini nih teman-teman. Submaterinya garis singgung antara titik dan lingkaran gitu, teman-teman. Jadi lingkaran di luar titik. Materinya materi kelas 8 teman-teman. Simak terus ya, teman-teman. Saya langsung nih ke materinya. Nah, sebelum ke garis singgung, kita harus tahu dulu kedudukan dua lingkaran. Karena ini sangat berhubungan dengan garis singgung antara dua lingkaran. Jadi yang pertama nih, ketika ada lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil. Nah, biasanya ini tidak ada singgungan, tidak ada potongan ya, karena lingkaran di dalam lingkaran. Nah, untuk di lingkaran yang kecil ini R-nya lebih kecil daripada R yang besar ya. Nah, namun jarak kedua titik poros atau titik pusat dari lingkaran ini nol. Jadi misalkan kita ambil ajalah X ya. X itu adalah, eee, jarak antara lingkaran besar dan lingkaran kecil, jarak antara pusat lingkaran besar dan lingkaran kecil itu nol. Jadi misalkan kita bisa bilang ya jaraknya lah ya gitu. Nah lanjut, ini yang bersinggungan dalam nih, kalau bersinggungan dalam ini nih nih singgung di satu titik nih, menyinggung nih. Nah saya X-in, nah ini. Nah panjangnya X sorry jangan X deh, ini saya hilangin. X ini kan tadi apa, jarak 2 titik ya, jarak 2 titik poros, 2 titik pusat lingkaran, itu nilainya lebih kecil daripada R yang besar kalau dikurangi R yang kecil gitu ya teman-teman. Atau bisa dibilang X jarak 2 titik itu sama dengan R yang kecil. Nah, ini harus tahu nih singgung di dalam. Terus kita lanjut berpotongan 2 titik. Nah, 2 titiknya di mana? Nih, saya kasih bulat. Nah, ini nih, di 2 titik ya teman-teman. Nah, di 2 titik. Nih, seperti ini teman-teman. Dia berpotongan di 2 titik. Masalah X-nya, ini kita nggak bisa identifikasi karena nggak ada angka ya teman-teman. Yang jelas X-nya itu akan lebih kecil daripada R besar ditambah R kecil. Enggak. Ini aja nih jaraknya R kecil sampai sini, R besar sampai sini kan. Nah, gitu kan. Jadi X-nya pasti lebih kecil daripada R besar sama R kecil. Lanjut bersinggungan di luar nih, di luar di sini kan. Tadi di dalam, sekarang di luar. Nah, kalau ini jarak dua titiknya, dua titik porosnya itu akan sama seperti R besar, jari-jari besar ditambah jari-jari yang kecil. Kecil, kecil. Nah, oke lanjut. Nah, ini gambar terakhir, ini yang biasanya ditemukan di garis singgung dalam dan luar. Ini kalau jarak dua titik poros atau dua titik pusat lingkarannya itu, sorry ini kok jadi rata-rata ya, saya hapus dulu simbolnya. Saya hapus. Nah, jadi kalau yang ini jarak kedua titik porosnya itu akan lebih besar daripada R besar ditambah R kecil gitu, teman-teman. Nah, lanjut deh. Nah, sekarang di garis singgung, saya bagi 3 submateri. Yang pertama lingkaran, garis singgung lingkaran dengan titik di luar lingkaran, garis singgung dalam, garis singgung luar. Nah, kita bahas dulu nih, garis singgung yang ini nih. Oke. Nah, gambar garis singgung nih. Pertama kan ada lingkaran dan ada titik di luar. Langsung kasih tarik tuh garis singgung. Terus tarik garis 2 titik. Nah, kalau ada garis singgung nih, garis singgung jari-jari itu bertemu dengan garis singgung itu selalu membentuk siku-siku 90 derajat. Nah, jadi bentukannya kayak segitiga kan, teman-teman. Nah, ya gitu ya, kayak segitiga AOB. Nah, jadi buatlah segitiga AOB di mana A-nya adalah siku-siku. Makanya kalau cari salah satu pakai Pitagoras udah. Rumus Pitagoras nih jangan lupa. Dari zaman SD nih saya nemuin Pitagoras. Jadi teman-teman coba review ulang, recall kembali memorinya. Lanjut aja ke soal. Nah, di soal dibilang nih, panjang PA adalah garis singgung lingkaran. Mana PA nih? PA yang panjang nih, PA. Set. Terus dan OB 16. Ah, ini OB 16. Saya lanjutin deh gambarnya. Nah, ditanya panjang PO, P ke O. Nah, jarak antara kedua titiknya. Nah, 30 di sini 16. Nah, identifikasi 16 itu apa? 16 itu jari-jari.
Kenapa tahu jari-jari? Karena jarak dari titik pusat menuju titik di, tepi lingkaran gitu, menuju tepi lingkaran, dari pusat ke tepi lingkaran. Nah, berarti kalau gitu OA juga 16, karena jari-jari 16. Maka dari itu buat segitiga. Nah, kalau udah buat segitiga, nyari sisi miring, berarti tinggal diakarin, dikuadratin, ditambah. PO kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah ini, salah, ditambah AO kuadrat harusnya. Karena sikunya di sini. Ini ditambah. Nah, kalau ditambah berapa? 1156. Nah, ini ditambah nih typonya keterlaluan ini. Nah, ditambah ya. Jadi akar dari 1156 hasilnya 34 cm. Ya jelas harus lebih panjang karena apa? Sisi miring. Nggak ada namanya sisi miring lebih pendek gitu. Kalau di dalam siku-siku ya, di dalam siku-siku loh ingat. Sisi miring selalu memiliki panjang lebih panjang daripada alas dan tinggi. Kita lanjut ke pembahasan soal 2. AB adalah garis singgung lingkaran. Mana AB? Nih A ke B. Oh, ini garis singgung berarti di sini apa nih? Di sini siku-siku. Kalau OB 5, OD pasti 5. Kenapa? Karena OB ini adalah jari-jari. Nah, panjang AC mana AC? AC 8. Di sini 8. Nah, AC ini 8. Kalau di sini 8 berarti OD mana OD? OD 5 di sini. CO juga jari-jari berarti 5. Nah, ini enak banget. Enak bangetnya gimana? Nah, ditanya tapi luasnya. Berarti ini bangunan apa nih? Bangun apa? Identifikasi. Ini dia bilang sejajar ininya, sejajar nih. Dia bilang sejajar. Ini kayaknya gambarnya kurang. Oh, ini ada nih sejajar. Berarti ini apa nih? Trapesium, siku-siku. Sikunya di sini. Di sini angkanya 5. Di sini angkanya 5. Nah, tapi alasnya belum ada. Makanya kita tujuannya mencari alasnya. Pakai Pitagoras. Ambil segitiga ABO. Nah, ini berapa nih? 8 tambah 15, berapa? 8 tambah 15, 11 ya? 13 tuh kan. Saya salah hitung. 13, ini 13. 13, 5. Nah, pakai apa nih? Pakai dikurangi. Kenapa dikurangi? Pitagoras yang dikurangi. Karena yang dicari adalah tinggi. Jadi sisi miring dikurangi alas. Sisi miring kuadrat kurangi alas. Masukin deh 13 kuadrat min 5 kuadrat. Akar 144 ya 12. Dapat deh di sini 12. Di sini berarti 12. Nah, di sini 12. Udah. Rumus trapesium, siku-siku, jumlah alas yang sejajar kali tinggi bagi 2. Jadinya 12 tambah 5 dikali 5. Berapa tuh? 17 kali 5, 42,5. Jadi di sini sisanya 17 kali 5 per 2. Ya kan? Langsung ini ada hasilnya. Ya enggak? 85 per 2. Gitu. Ya teman-teman. Itu pembahasan soal antara lingkaran dengan titik di luar lingkaran yang membentuk suatu bangunan selain segitiga, yaitu trapesium, siku-siku. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, kalau ini bentuknya layang-layang. Tadi trapesium, sekarang layang-layang. Jadi panjang PQ dan PR adalah garis singgung lingkaran. Luas OQ PR 1200, panjang QR 48 dan OQ 30. Berarti R-nya 30, QR 48. Nah, QR ini diagonal. Ini 48. Ini diagonal 1 deh bilang. Berarti OP diagonal 2. Nah, cari diagonal 2. Kenapa cari diagonal 2? Supaya nanti kita nyari garis singgungnya bisa. Jadi itu ditutup nih, ditutup. Saya tutup, jadi bentuknya ini kan jadi segitiga. Siku-siku, ya enggak? Jadi layang-layang ini terbentuk oleh dua segitiga siku-siku yang kongruen gitu ya, yang sama kiri kanan. Karena kalau nggak sama, layang-layang nggak bisa terbang. Nah, sekarang kita cari panjang antara PO, ini ada S nih, kelebihan POS, pos satpam. PO, panjang PO. Nah, panjang PO pakai luas diagonal aja. D1 kali D2 kali apa nih, luas layang-layang D1 kali D2 per 2. Ini lebih banget tingginya nih. Teman-teman jangan ditiru ya. Kok ada tinggi, emang segitiga. Nah, berarti kan tinggal 1200 dikali 48 kali X per 2. 2-nya pindahin, jadi 2400 per 48. Nah, ini cobain usahain coret-coret. Nih, coret jadi berapa nih? 2, 48, 24 ya. 24.
24 coret tambah 12 berapa? 2. Sini 100 bagi 2, 50. Nah, gitu. Dapat 50 berarti di sini dari sini ke sini 50, dari sini ke sini 30. Nah, udah kejawab yang A, berarti yang B panjang PR atau ini panjang PR atau kok PR? PR atau PQ ini harusnya PR lagi. Nah, PQ gimana? Ya udah pakai segitiga. Nah, ini miringnya 50, alasnya 30. Berarti tingginya berapa? Ini triple. 5, 3, pasti sini 4. Karena tambahin 0 itu 0, 40 cm. Auto dapat 40 cm. Oh, ribet kan pakai ini. Jadi usahakan pakai triple Pythagoras deh kalau angka-angkanya enak. Jadi teman-teman nggak pusing. 5, 3, 4 kan, nolnya coretin aja, berarti nanti di sini 4, tapi karena ada 0 jadi 40 cm. Oke teman-teman, sekian saja nih presentasi atau pemaparan dari Abang Fatur kali ini. Teman-teman yang masih belum paham, coba teman-teman review lagi atau nggak tonton lagi terus supaya paham. Dan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan boleh banget kirim aja di komentar atau enggak bisa DM Instagram kami gitu ya teman-teman. Saya harap teman-teman paham. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.